Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara berbisnis. Bagi teman-teman yang ingin memulai berbisnis tapi bingung mau mulai dari mana, bisa simak video saya ya dari awal sampai akhir. Dan kalau bisa jangan di skip ya teman-teman. Yang pertama, untuk mengenal apa sih itu peluang usaha? Peluang usaha merupakan suatu kondisi yang ada di lapangan yang memungkinkan untuk seseorang atau perusahaan untuk memulai kegiatan bisnis yang berpotensi untuk menghasilkan uang. Jadi di situ perusahaan atau seorang mencari kegiatan untuk menghasilkan uang agar bisa berkembang. Selanjutnya, ciri-ciri peluang yang baik dan potensial. Mengenai ciri-ciri agar berwirausaha berkembang dan berjalan dengan lancar, maka peluang usaha sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide bisnis yang unik dan nilai jual yang baik. Jadi di sini teman-teman bisa memulai usaha dengan ide yang sangat unik atau yang sedang berkembang di masa sekarang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu yang kedua, dapat dikembangkan dari ide tersebut, teman-teman bisa mengembangkan idenya agar dapat berwirausaha dengan lancar dan berkembang. Yang ketiga, bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga ini, teman-teman harus bisa mempertahankan wirausaha tersebut atau usaha tersebut supaya bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang, karena banyak seseorang yang berusaha itu hanya di waktu atau jangka waktu yang sangat pendek. Yang keempat, memiliki resiko yang dapat ditanggung. Nah, yang keempat itu sendiri, setiap seorang yang akan berwirausaha maka akan memiliki resiko. Oleh sebab itu, teman-teman yang akan memulai berusaha atau berwirausaha maka harus bisa memiliki resiko atau harus bisa menerima resikonya yang akan ditanggung. Selanjutnya ada tips untuk melihat potensi usaha sebelum berbisnis. Nah, tips ini bisa teman-teman digunakan untuk sebelum mulai berbisnis. Yang pertama, melakukan pengamatan pasar untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai kondisi pasar, termasuk produk, jasa, harga, permintaan, dan konsumen. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menyurvei langsung ke lapangan supaya dapat menentukan harga atau sedang apa sih yang ramai di pasaran, itu bisa teman-teman kembangkan menjadi usaha, lalu bisa mencetak harga yang sesuai dengan yang ada di pasaran. Yang kedua, ada melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu merupakan untuk mengetahui potensi atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam berwirausaha. Misalnya, evaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dari ide-ide usaha tersebut. Yang ketiga, ada melakukan analisis pesaing. Lakukan analisis ini untuk melihat kekurangan atau kelebihan pesaing atau kebutuhan konsumen yang tidak dipenuhi oleh kompetitor. Selanjutnya, mengenal bisnis canvas atau bisnis model canvas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BMC. Nah, BMC sendiri itu apa sih? Mari kita simak selanjutnya. Jangan bosan ya teman-teman. Nah, mengenal BMC sendiri itu merupakan sebuah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, mengevaluasi, dan mengembangkan model bisnis. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa mengembangkan usahanya dengan menggunakan alat atau teknologi yang sudah aktif, yang sudah banyak digunakan di mode sekarang. Nah, tujuan bisnis model canvas itu sendiri apa sih? Di sini saya akan menjelaskan ada 5 tujuannya, yang ada 5. Dengan menggunakan BMC, para pemilik itu bisa mengembangkan usahanya. Nah, tujuan dari bisnis model canvas ialah untuk membantu para pemilik bisnis untuk memetakan, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Jadi BMC merupakan pembantu
pemilik bisnis dalam merancang perencanaan bisnisnya, menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting seperti konsep bisnis, konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan PMC ini, para pemilik pengusaha itu sangat-sangat terbantu dalam bisnisnya karena yang pertama, memperjelas fokus bisnis. Jadi perusahaan bisa memperjelas bisnis apa yang akan ia capai. Lalu yang kedua, menjadi panduan untuk arah bisnis. Jadi dibuatnya BMC sendiri menjadi panduan supaya bisa terstruktur dengan rata. Yang ketiga, menentukan pasar target sesuai dengan target. Jadi perusahaan bisa membuat target atau menginginkan target yang ingin dicapai dalam menjualan bisnisnya atau dalam mau menjalankan bisnisnya. Yang keempat, mengurangi resiko. Dan yang terakhir, ada mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Jadi BMC itu bisa ditulis dengan poin-poinnya saja. Mengenal 9 elemen bisnis canvas. Yang pertama ada value proposition, yaitu nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Selanjutnya yang kedua ada customer segment, sebuah cara untuk seseorang mengategorikan konsumen sehingga terbagi dalam beberapa segmen atau karakteristik. Yang ketiga, customer relationship atau hubungan dengan customer. Salah satu yang menjadi strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat ada channel atau saluran pemasaran yang berhubungan dengan proses pendistribusian produk dari awal hingga akhir. Di sini untuk model sekarang banyak menggunakan pemasarannya menggunakan online dan offline atau media sosial. Yang kelima ada key activities atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Yang keenam ada key resource, aset yang dibutuhkan untuk menawarkan value proposition. Yang ketujuh ada key partnership, yaitu pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko, dan sertakan kinerja. Dan yang kedelapan ada cost structure atau total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Di sini bisa diberi contoh seperti modal dalam yang mulai berusaha. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream, merupakan suatu pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini merupakan rancangan model bisnis model canvas yang saya buat dalam wirausaha saya atau yang telah saya jalankan sendiri. Ini bisa dicontoh ya teman-teman, mulai dari key partner, key activities, key resource, value, customer, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir revenue stream. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila saya mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.